Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas akuntansi perusahaan dagang untuk akuntansi penjualan. Dalam kesempatan ini kita akan menggunakan rumus Excel dalam penjurnalan, sehingga dengan rumus yang nanti akan kita buat, yang akan kami sampaikan di sini, kita dapat menyajikan secara otomatis bagaimana jurnal atas transaksi penjualan yang terjadi. Sebagai misal, untuk memberikan gambaran, di sini kami sajikan ada tabel penjualan, jurnal penjualan, kemudian pelunasan, dan tabel jurnal pelunasan. Untuk tabel penjualan, di sini kami gunakan ada 3 contoh cara transaksi, yaitu tunai, kredit, dan gabungan. Misalnya ketika kita memilih cara transaksi tunai, maka dengan rumus yang nanti akan kita pelajari bersama di sini, langsung dapat menyajikan pendebitan dan pengkreditan rekening. Kemudian misalnya untuk cara transaksi kredit, otomatis untuk jurnal, rekening debit dan kreditnya. Kemudian untuk cara transaksi gabungan, ini juga secara otomatis menyajikan rekening yang didebit dan rekening yang dikredit. Untuk contohnya, misalnya kita gunakan tanggal 2 Agustus. Ini kita hapus dulu. Tanggal 2 Agustus. Dijual barang dagangan kepada UD Karya Jaya senilai 4.750.000 secara tunai. Kita pilih cara transaksinya tunai. Kemudian termin kosong karena secara tunai. Selanjutnya pada nilai transaksi untuk kolom tunai kita masukkan angkanya 4.750.000. Maka di sini jurnal secara otomatis kas debit penjualan kredit senilai 4.750.000. Selanjutnya, misalnya untuk transaksi tanggal 5, di sini transaksi penjualan secara kredit, tanggal 5 Agustus, kita pilih. Kemudian dijual barang dagangan kepada UD Sukses senilai 6.750.000. Kita pilih kredit, karena ada N/30 sebagai syarat pembayaran di sini. Terminnya kita masukkan N30, kemudian pada kolom kredit kita masukkan nilai 6.750.000. Maka di sini secara otomatis untuk jurnalnya piutang dagang debit dan penjualan kredit masing-masing senilai 6.750.000. Misalnya tanggal 5 Agustus ini pada saat pelunasannya dilakukan pada tanggal 18 Agustus ya. Diterima kas dari UD Sukses atas penjualan pembelian tanggal 5 Agustus 2023 senilai 6.750.000. Kita tinggal memasukkan tanggal di sini, 18 Agustus. Maka secara otomatis, baik di tabel pelunasan dan jurnalnya, kita dapat menyajikan yaitu kas debit, piutang dagang kredit masing-masing 6.750.000. Di sini tanpa ada potongan karena dalam transaksi tanggal 5 Agustus, di situ syarat pembayarannya N/30. Jadi tanpa ada potongan penjualan. Misalnya untuk transaksi berikutnya, yaitu tanggal 14 Agustus, kita ganti dulu soalnya. Tanggal 14 Agustus, dijual barang dagangan kepada toko sahabat senilai 9.600.000, syarat pembayaran 5/10 N30. Secara kredit, kita masukkan terminnya 5/10 N30, kemudian nilainya 9.600.000. Kita dapat menyajikan jurnal secara otomatis, piutang dagang debit dan penjualan kredit masing-masing 9.600.000. Selanjutnya, tanggal 14 Agustus ini ada pelunasannya tanggal 20 Agustus. Diterima kas dari toko sahabat atas pelunasan pembelian tanggal 14 Agustus 2023 senilai 9.120.000. Kita tinggal memasukkan tanggalnya 20 Agustus.
Secara otomatis untuk tabel pelunasan, cara transaksi, termin, kemudian hari, di sini maksudnya sesuai dengan termin. Jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah tanggal transaksi, 5/10 akan mendapat potongan 5%. Di sini nilai potongannya yaitu 480.000 dan kas yang diterima 9.120.000. Jurnal secara otomatis yaitu kas dan potongan penjualan debit, piutang dagang kredit dengan nilai masing-masing kas 9.120.000, potongan penjualan 480.000 dan piutang dagang 9.600.000. Untuk jenis transaksi, misalnya dengan cara gabungan, jadi di situ ada pembayaran kas dan sebagian dibayar secara kredit ataupun ada jangka waktunya. Misalnya contoh soal tanggal 16 Agustus. 16 Agustus di sini dijual barang dagangan kepada toko aneka senilai 12.400.000 dengan dibayar kas 5 juta dan sisanya dengan syarat pembayaran N45. Kita masukkan cara transaksinya gabungan. Maka di sini juga otomatis. Kemudian terminnya kita masukkan N45. Ada pembayaran kas tunai 5 juta. Kemudian sisanya berarti senilai 7.400.000 dengan syarat N45. Jurnalnya kas debit 5 juta, piutang dagang debit 7.400.000 dan kredit penjualan senilai 12.400.000. Dari transaksi ini senilai 7.400.000 dilunasi tanggal 31 Agustus ya. Di sini diterima kas dari toko aneka atas penjualan pembelian tanggal 16 Agustus senilai 7.400.000. Kita tinggal masukkan tanggal saja di sini. 31 Agustus maka secara otomatis di tabel pelunasan di sini tidak ada potongan karena syarat pembayarannya adalah N45. Kas diterima 7.400.000 dan jurnalnya secara otomatis kas debit dan piutang dagang kredit masing-masing senilai 7.400.000. Kita akan belajar bagaimana membuat rumus dengan menggunakan Excel di sini sehingga kita bisa menyajikan secara otomatis jurnal dari penjualan untuk perusahaan dagang dan pada kesempatan ini kita menggunakan sistem periodik ya. Kita ketahui bahwa di dalam akuntansi perusahaan dagang itu ada dua sistem pencatatan, yaitu dengan sistem periodik maupun dengan sistem perpetual. Teman-teman silakan nanti perhatikan di isian di sini, di formula, rumus di sini terkait dengan rumus-rumus yang digunakan dalam masing-masing tabel ya. Untuk tabel penjualan, tanggal di sini kosong karena di sini berisi penginputan tanggal transaksi. Jadi tinggal disesuaikan dengan tanggal transaksinya. Kemudian untuk cara transaksi, di sini kami gunakan 3 macam, ada tunai, kredit, dan gabungan. Kami menggunakan data yang ada di sheet 1, yaitu di cara transaksi. Untuk menyajikan pada cara transaksi di sini, kami menggunakan data validation. Jadi silakan diklik di sini data, kemudian kita pilih data validation. Kemudian pada allow kita pilih yang list ya. List di sini. Kemudian untuk source ini kita klik, kemudian kita blok di cara transaksi, tunai sampai dengan gabungan. Setelah itu kita klik OK. Pastikan bahwa di sini muncul 3 pilihan tadi, tunai, kredit, dan gabungan setelah kita melakukan data validation. Selanjutnya untuk termin, ini juga sama, kami menggunakan data validation. Masuk pada kolom, masuk pada klik menu data, kemudian kita pilih data validation, lalu kita pilih list, kemudian pada source kita blok dari N30 sampai dengan yang terakhir, yaitu 15/10 dan N/45. Jadi untuk termin di sini, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan soal ataupun yang ada di pekerjaan. Jadi ini sifatnya hanya contoh. Setelah itu kita klik,
Dan pastikan bahwa di sini sudah muncul pilihan daftar dari masing-masing syarat pembayaran. Selanjutnya untuk tunai dan kredit pada nilai transaksi, ini berisi penginputan dari nilai yang ada di transaksi, sehingga di sini tidak ada rumusnya. Sedangkan pada jumlah, di sini rumusnya adalah dari E5 ditambah F5. Kemudian untuk jurnal, pada rekening sebelah debit, ini baris pertama, teman-teman bisa perhatikan rumus yang ada di sini ya. Kami tidak bacakan satu persatu, nanti terlalu lama videonya. Ini rumusnya. Kemudian pada sebelah kredit, ini kosong, tidak ada rumusnya. Dan pada jumlah, di sini untuk jurnal, pada sebelah debit, silakan teman-teman bisa perhatikan rumusnya yang ada di sini dan bisa langsung dipraktekkan. Selanjutnya untuk yang sebelah kredit, di sini kosong, tidak ada rumus. Pada baris kedua, untuk kolom rekening, pada jurnal penjualan, silakan diperhatikan rumusnya. Ada isian formula di sini. Kemudian baris kedua pada sebelah kredit. Kemudian pada jumlah, sebelah debit. Dan pada jumlah sebelah kredit, ini rumusnya. Selanjutnya pada baris ketiga, pada sebelah debit di sini kosong, tidak ada rumusnya. Kemudian sebelah kredit baris ketiga, teman-teman silakan perhatikan rumusnya. Pada jumlah sebelah debit, ini kosong, tidak ada rumus. Dan sebelah kredit, ini rumusnya ya. Silakan teman-teman bisa perhatikan dan langsung bisa dicoba. Berikutnya untuk yang rumus yang pada pelunasan ya. Tanggal, ini juga berisi penginputan tanggal sesuai dengan soal ataupun transaksi yang terjadi. Kemudian cara transaksi, ini rumusnya. Kemudian termin. Selanjutnya untuk rumus pada kolom hari di potongan ini. Kemudian untuk prosentase. Kemudian jumlah potongan. Dan kas diterima. Berikutnya untuk rumus yang ada di jurnal pelunasan pada rekening sebelah debit baris pertama. Untuk sebelah kredit di sini kosong, tidak ada rumus. Kemudian jumlah, ini menggunakan sama dengan H12 ya. Dan yang sebelah kredit tidak ada rumus. Baris kedua, untuk jurnal di rekening sebelah debit. Kemudian untuk sebelah kredit. Untuk jumlah sebelah debit. Dan di sebelah kredit. Selanjutnya pada baris ketiga, untuk jurnal di sebelah debit. Kosong, tidak ada rumus. Kemudian pada sebelah kredit, bisa teman-teman perhatikan di sini. Kemudian pada jumlah debit, kosong, tidak ada rumus. Dan pada sebelah kredit, ya. Demikian untuk jurnal penjualan pada perusahaan dagang dengan sistem periodik. Semoga dapat membantu teman-teman semua dan dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.